Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online bersama kami GKI Aji Barang. Saya akan membacakan warta lisan Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Warta yang pertama, Thanksgiving. Majelis Jemaat melaporkan total persembahan Thanksgiving Januari tahun 2021 adalah Rp17.450.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah. Warta yang kedua, Persekutuan Tengah Minggu. Persekutuan Tengah Minggu akan ditayangkan secara online melalui YouTube yang tautannya akan dikirim melalui WA Group yang dapat disaksikan setiap Kamis. Mohon perhatian kita bersama. Warta yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat. Akan dilaksanakan persidangan Majelis Jemaat GKI Aji Barang pada hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 pukul 18 di GKI Aji Barang. Pemimpin persidangan Penatua Melani, pembawa renungan Penatua Dumaria Tiamba, notulis Penatua Kristanto Edi Sasono. Mohon setiap penatua dapat mempersiapkan diri dan laporan tugasnya. Bagi anggota SIDI yang hendak hadir atau mengajukan surat berkaitan dengan persidangan ini dapat menghubungi Penatua Jemaat. Mohon dukungan doa kita sekalian. Warta yang keempat, persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat melaporkan kondisi kas gereja. Saldo tanggal 30 Desember tahun 2020 Rp62.425.096. Pemasukan Rp23.878.500. Pengeluaran Rp20.128.650. Saldo tanggal 31 Januari tahun 2021 Rp66.174.946. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara anggota jemaat dalam memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merupakan anggota SIDI dan belum mendapatkan amplop persembahan bulanan atau rusak, mohon untuk menghubungi Penatua Dewi Melani. Warta yang kelima, cuti pendeta. Pendeta Julius Perdana Putra akan mengambil cuti pada tanggal 10 sampai tanggal 15 Februari tahun 2021. Mohon perhatian segenap jemaat. Sekian warta lisan minggu ini. Info selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak maupun warta yang telah diunggah di grup WA Warta GKI Aji Barang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah kita di dalam pengakuan bahwa ibadah ini dilangsungkan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Salam kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Putra dan juga dari Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki ibadah di mana kita akan bergumul dalam tema firman Tuhan kita, yaitu beritakanlah kabar baik. Yesus hadir menjadi kabar baik, Injil. Dan kita dipanggil untuk menjadi penginjil, pewarta kabar baik sebagaimana Yesus. Sudahkah kita lakukan? Mari kita bersama-sama menggumuli dan ingin diberikan petunjuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita, mewartakan kabar baik dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita berdoa. Tuhan, hidup kami adalah hidup yang di dalam tuntunan Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu. Ketika kami telah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Yaitu menyampaikan kabar baik yang sama, menyatakan kasih Tuhan yang telah kami rasakan itu kepada orang lain, melalui setiap perkataan yang memberikan kekuatan, melalui setiap penghiburan, melalui setiap nasihat, melalui setiap tindakan baik yang perlu kami lakukan. Dengan demikianlah kami menjadi pewarta kabar baik. Namun dalam hidup ini kami lebih sering mempergunjingkan masalah orang, menunjukkan aib orang, mempertontonkan kekurangan kami tanpa mencoba untuk bisa melihat di mana tangan Tuhan turut campur. Sehingga sesungguhnya yang kami lakukan bukanlah menjadi pewarta kabar baik, tapi seringkali menjadi pewarta kabar buruk. Orang melalui kehadiran, perkataan, dan perbuatan tindak tanduk kami malah merasakan khawatir ketika kami ada, merasakan cemas. Apalah artinya semua itu kalau tidak melainkan daripada keberdosaan kami yang nampak. Maka pada saat ini kami mau mengakui salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami merasakan kebaikan dan kasih-Mu, tapi nyata kami gagal untuk mengabarkan kabar baik itu dan kasih Tuhan itu kepada orang lain melalui diri kami. Kiranya ampunan Tuhan beri, dan kiranya tuntunan Tuhan juga nyatakan bagi kehidupan kami. Terimalah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita pengampunan dan berita anugerah pada saat ini untuk setiap kita yang mengaku dosanya diambilkan dari kitab Nabi Yesaya
pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu yang memberikan ampunan kepada kami. Saat ini sebagai manusia-manusia yang telah diampuni dosanya, kami ingin hidup di dalam arahan dan tuntunan Tuhan saja. Melalui bacaan firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan gumulkan, kami yakin Tuhan memberikan tuntunan buat kehidupan kami. Bersabdalah dan pakailah hamba-hamba-Mu menyatakan firman kebenaran Tuhan, baik sebagai lektor dan juga sebagai pengkhotbah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Saat ini kita bersama-sama akan menggumuli tema firman Tuhan kita, yaitu beritakanlah kabar baik. Dan menjadi bacaan kita pada saat ini dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai 39. Dan bacaan kita ini merupakan sebuah kelanjutan daripada bagian awal kisah pelayanan Yesus yang dilaksanakannya di Kapernaum. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, minggu kemarin kita menggumuli firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus masuk ke Kapernaum dan melaksanakan pelayanan di rumah ibadat di Kapernaum. Ia mengajar di sana. Dan ia melakukan pengusiran roh jahat di dalam rumah ibadat itu. Saat ini latar berganti dari rumah ibadat ke rumah Simon dan Andreas yang masih di Kapernaum. Di dalam rumah itulah Yesus menyembuhkan mertua Simon yang sedang sakit demam. Dan bahkan sampai semalam-malaman Tuhan Yesus terus melakukan lagi banyak mujizat-mujizat kepada orang-orang yang datang ke rumah itu. Nah, hal apa yang ingin diajarkan daripada bagian bacaan kita saat ini bagi kita? Yang pertama, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita diajarkan untuk memahami arti Injil. Tema kita, beritakanlah kabar baik. Apa sangkut pautnya dengan Injil? Bapak Ibu, kata Injil yang sering kita pakai adalah sebuah kata serapan yang diambil dari kata bahasa Yunani euangelion. Arti daripada euangelion atau Injil adalah kabar baik. Berarti ketika kita mengatakan kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik. Menginjil berarti membawa dan memberitakan kabar baik. Kabar baik soal apa Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Kabar baik tentang kasih Tuhan. Kabar baik tentang Tuhan yang begitu dekat dan peduli kepada kehidupan di dunia ini. Dan Ia ingin mengubahkan, ingin memulihkan, ingin menjadikan kehidupan dalam dunia ini menjadi lebih baik. Berarti membawa Injil artinya menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan yang memulihkan, menjadikan baik. Dan hal kedua yang ingin disampaikan melalui bacaan firman Tuhan kita, yang kita dapat bawa untuk kita hidupi dalam kehidupan kita adalah mengenal apa yang disebut sebagai metode penginjilan atau pewartaan kabar baik. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang penginjilan atau pewartaan kabar baik, maka bayangan di dalam benak kita adalah mewartakan firman, berkhotbah, mengajar secara verbal untuk orang mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Betul, memang menginjil atau mewartakan kabar baik bisa dilaksanakan secara verbal, seperti khotbah, seperti mengajar. Tetapi bukan itu saja. Menginjil, mewartakan kabar baik juga dapat dilakukan dalam tindakan yang aktual, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, inilah yang kita pahami dengan adanya mewartakan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus betul masuk ke rumah ibadat, mengajar, tetapi Yesus betul juga melakukan firman Tuhan itu dengan memberikan mujizat-mujizat penyembuhan dan pengusiran roh jahat. Nah, itulah dia. Jadi firman Tuhan, kabar baik tentang kasih Tuhan dapat disampaikan melalui verbal pun tindakan aktual. Nah, di dalam tindakan aktual ini memang kita melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi jangan terpaku pada pengertian mujizat dalam hal gaib yang supranatural belaka yang mungkin kita saksikan dalam narasi
kisah tentang Yesus menyembuhkan mertua Simon dan juga mengusir roh-roh jahat. Tetapi mukjizat harus kita pahami dalam pemahaman yang benar sebagai berikut. Bahwa mukjizat itu diartikan sebagai sebuah keadaan yang berubah dari apa yang ada menjadi melampaui dari apa yang ada itu. Bapak Ibu, saya mengambil sebuah konteks nyata tentang orang yang sakit. Kalau orang sakit, ia menderita di dalam tubuhnya. Dia sakit dan merasakan sakit itu di dalam tubuhnya. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya penderitaan tubuh yang ia rasakan, tetapi orang sakit juga mengalami kecemasan, ketakutan, kesendirian, bahkan mungkin putus asa. Dan dari semua keadaan penderitaan yang dialami oleh orang sakit, roh jahat itu senang menumpang, merasuk. Dan kalau kita ngomong tentang merasuk, jangan katakan seperti kerasukan demit atau hal-hal mistis yang lainnya, tetapi merasuk di sini atau menumpangnya roh jahat di dalam penderitaan kehidupan manusia adalah membuat orang yang menderita kesakitan lebih daripada apa yang ditanggungnya sebagai beban kesakitan itu. Roh jahat membawa orang itu melihat keadaan makin buruk dan terpuruk, memunculkan pikiran-pikiran sempit yang tidak datang dari Tuhan, dan kemudian membawa orang berkata, sakit kok nggak selesai-selesai ya, capek, lebih baik mati saja. Kapan mati? Ya udahlah, kalau Tuhan nggak cabut nyawa saya tetap menderita. Saya bantu Tuhan untuk menyelesaikan penderitaan saya. Saya mau mati tidak makan berhari-hari, mungkin sebentar lagi saya mati. Saya sudah dihukum Tuhan. Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan sudah laknat saya. Dan pikiran-pikiran buruk yang lain muncul di dalam diri seseorang yang sakit. Nah itu terjadi karena menumpangnya, merasuknya, datangnya, berkuasanya roh jahat di dalam penderitaan manusia. Dan saat ini saya mengambil konteksnya penderitaan dalam arti sakit. Tetapi banyak kondisi-kondisi penderitaan yang lain. Misalnya keributan dalam rumah tangga, percekcokan suami istri, kisruh konflik antara orang tua anak, mungkin juga keadaan perekonomian yang terpuruk dan buruk. Itu berbagai macam model penderitaan kehidupan manusia yang Tuhan izinkan terjadi. Di dalam segala halnya, sesungguhnya kita mampu untuk melaluinya dengan baik. Kenapa banyak orang putus asa? Kenapa kemudian banyak orang pikir pendek dan bahkan mengakhiri kehidupan dan akhirnya menjadi orang yang iri hati, dengki, benci, dan segala kepahitan lain muncul dalam kehidupan penderitaan itu? Karena menumpangnya atau merasuknya roh jahat di dalam penderitaan itu. Sehingga orang tidak lagi melihat dengan cara pandangnya Tuhan, tetapi melihat dengan cara pandangnya si roh jahat itu, yang akhirnya membuat kehidupan menjadi buruk. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, keadaan itulah yang ada dalam banyak orang. Seorang penginjil atau seorang pewarta kabar baik berperan untuk mendatangkan mujizat dalam kondisi yang demikian. Ia harus mendatangkan hadirat Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang yang demikian. Dengan cara hadir, mendengarkan keluh kesah daripada orang yang sedang sakit ataupun mengalami penderitaan yang lain. Kemudian di dalam mendengarkan juga memberikan nasihat yang menegur dan meneguhkan, bahkan juga memberikan penghiburan, dan kemudian mendoakan orang itu. Sehingga kasih Tuhan dan hadirat Tuhan ada bagi si pesakitan, si penderita yang sedang kemalangan itu. Dan tanpa disadari,
orang yang sedang sakit dan menderita itu, orang yang sedang mengalami pergumulan kehidupan itu, ia secara tanpa disadari merasakan Injil melalui diri kita dan mengalami mukjizat di dalam dirinya. Ia yang tadinya putus asa, ia yang tadinya tidak lagi punya harapan, bahkan ingin mengakhiri hidupnya, membenci orang di sekitarnya, dan segala kepahitan muncul dalam dirinya, kemudian menjadi orang yang berharap, yang optimis, yang merasakan bahwa ia tidak sendiri, tetapi ada sahabat yang mengerti, dan hatinya kemudian beralih dari sedih, kecewa, marah, menderita, menjadi hati yang penuh gembira. Firman Tuhan di dalam kesempatan yang lain berkata, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Dan bagaimana kemudian kehadiran seorang penginjil, pewarta kabar baik, yaitu menghadirkan hati yang gembira, menghadirkan Tuhan sehingga ia tidak merasakan dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, inilah mukjizat. Ia mengalami perubahan. Bukankah itu mukjizat? Jadi jangan pernah berpikir mukjizat ditumpang tangan oleh kita lalu orang itu kekelojotan gitu ya, mengalami manifestasi dan berbagai macam bentuk-bentuk segala manifestasi yang lain lalu kemudian tiba-tiba bangkit. Tidak mesti seperti itu mukjizat. Kalau mukjizat cuma seperti itu, mukjizat menjadi kerdil dan kita mengkotakkan, mengurung kuasa Tuhan hanya dalam definisi sempit itu. Dan kita malah membuat Tuhan bukan sebagai Tuhan yang penuh kuasa dan bisa pakai berbagai macam cara metode untuk mendatangkan mukjizat. Nah, jadi itulah yang kita harus pahami. Kita perlu untuk menanggapi, untuk bisa menjadikan diri kita pewarta kabar baik, menghadirkan mukjizat Tuhan. Nah, pada bagian yang sama yang menjadi narasi kita ini juga kita mau belajar tentang hal lain, yaitu tentang bagaimana kemudian kita sendiri beralih dari penerima mukjizat dan Injil melakukan duplikasi penerimaan mukjizat dan Injil itu di dalam diri kita sendiri, sehingga dari penerima menjadi penyampai kabar baik. Dari mana itu kita dapatkan? Di dalam kisah kita menemukan bahwa Yesus Kristus dari rumah ibadat masuk ke rumah Simon Andreas, berjumpa dengan mertua Simon yang sedang sakit dan menyembuhkan mertua Simon. Apa yang kemudian mertua Simon lakukan setelah ia disembuhkan daripada sakitnya? Dia kemudian melayani Yesus dan segala kebutuhan orang banyak yang datang saat itu untuk berjumpa dengan Yesus di dalam rumahnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ada keberlanjutan kabar baik dari si penerima menjadi si penyampai kabar baik, dan terus demikian dalam kehidupan orang percaya. Itu yang kita dapatkan sebagai pesan yang kedua dari narasi ini. Nah, itu semua yang kita dapatkan. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam narasi ini untuk kehidupan kita? Saya mau sampaikan kepada kita dari kisah narasi ini yang ingin Tuhan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita adalah memahami bahwa Anda dan saya adalah pengikut Kristus, dan Kristus adalah pribadi yang kita ikuti. Dan sebagaimana Kristus yang kita ikuti adalah pewarta Injil, pewarta kabar baik, maka kita pun sebagai pengikut harus menjadi pewarta Injil, menjadi pewarta kabar baik. Untuk siapa? Untuk saudara kita, untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Enggak usah muluk-muluk jauh-jauh di luar. Hadirnya kita di dalam kehidupan keluarga terdekat, sudahkah jadi Injil? Sudahkah mendatangkan mukjizat yang membuat orang lain mengalami perubahan? Aduh, saya mah nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Saya berdoa nggak bisa. Saya firman nggak bisa. Saya katakan, Anda bisa. Seringkali
bukan nggak bisa, tetapi nggak mau. Injil seperti bahasan kita tidak melulu soal menyampaikan firman, berkhotbah, tetapi tindakan kasih Tuhan yang mau hadir dan memulihkan. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, mungkin Anda punya kekurangan dan belum mampu untuk menyampaikan firman Tuhan secara lugas dalam kata-kata Anda. Berdoalah, doa Anda singkat, tidak apa-apa. Bahkan tidak perlu berdoa dan menyampaikan firman. Duduk diam manis mendengarkan keluh kesah orang menderita sudah merupakan kabar baik. Sebab seringkali banyak orang suka bicara dibanding mendengar. Kalau ada orang yang mau duduk diam untuk mendengarkan orang lain saja, itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Nah, apalagi kalau Anda sudah mendengarkan banyak, bisa ngomong, saya paham keadaan Anda. Mari berdoa. Tuhan, saya dan saudara saya ini dalam posisi rapuh. Tuhanlah yang punya kuasa meneguhkan kami. Amin. Ya udah. Dengan demikian saja, doa singkat kan, nggak perlu panjang lebar. Tetapi dengan seperti itu saja, orang yang didoakan sudah merasakan hadirnya Tuhan. Kabar baik, Injil disampaikan, dan kita mengimani mujizat juga pasti terjadi pada dirinya. Bentuknya seperti apa? Monggo Tuhan yang punya kuasa, karena mujizat bukan datang dari diri kita, tapi dari Tuhan. Jadi saya mau katakan, mari jadi pewarta kabar baik, pewarta Injil. Jangan kubur kesempatan untuk menjadi pewarta kabar baik. Ingat selalu, setiap kita adalah orang-orang yang rapuh, dan setiap kita sebagai orang-orang yang rapuh, yang selalu terlilit di dalam penderitaan kehidupan, di dalam segala kerapuhan dan penderitaan kehidupan kita, pasti Tuhan pernah hadir dan melawat hidup kita dan memulihkan hidup kita. Sebuah keadaan yang pernah dialami oleh mertua Simon, dia dilawat, dia sembuhkan, dia merasakan kasih sayang Tuhan pada dirinya pada saat itu. Dan bagaimana kemudian mertua Simon setelah disembuhkan dan merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita ingat kembali, dia tidak diam dan dia tidak mengarahkan kebaikan Tuhan hanya untuk dirinya dan kemudian ya sudah, saya sudah menerima kebaikan Tuhan, selesailah semua kebaikan Tuhan itu dalam diri saya. Tidak. Mertua Simon menindaklanjuti Injil itu dengan kemudian menjadi pewarta Injil. Dengan senang hati ia melayani Yesus. Dan bukan hanya Yesus, tetapi tamu-tamu yang berdatangan mencari Yesus untuk mengalami mujizat. Oleh karena itu, saya mau katakan, Anda dan saya bisa. Anda dan saya bisa karena Tuhan sudah melakukan Injil dan mujizat di dalam diri kita. Sehingga kita punya bekal, sehingga kita dimampukan untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Masih banyak orang di luar kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Siapa yang akan menyampaikannya? Katakanlah, saya Tuhan, saya yang akan menyampaikan kabar baik itu. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang perlu sebagai pewarta-pewarta Injil, pewarta-pewarta kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan diri dengan gereja-gereja di segala tempat dan sepanjang abad. Marilah kita menyatakan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan bersama-sama kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita naikkan syafaat kita, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu itu, dan ajarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman, menyatakan hidup kami sebagai sebuah kitab yang terbuka, yang membawa kabar sutka, menjadi Injil yang membawa kebaikan buat banyak orang. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan kami juga pada saat ini mau berdoa untuk penguatan yang boleh terjadi buat keluarga kami, keluarga Ibu Mainah, karena suaminya Bapak Pimi Sudira baru saja dipanggil untuk kembali ke rumah Bapa yang di surga. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan tuntunan untuk masa depan beliau. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit dan juga sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Nelly, berdoa untuk Opung Leo, berdoa untuk Ibu Sirat, berdoa untuk Bapak Slamet. Kami berdoa untuk Ibu Suhendro. Kami berdoa untuk setiap kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya yang sedang sakit. Tuhanlah yang memberikan pemulihan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan rumah tangga kami, pergumulan perekonomian kami, untuk anak-anak kami dalam studinya dan pergaulannya. Tuhanlah yang boleh berperkara dalam setiap sisi kehidupan kami. Kami juga pada saat ini berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan, kami sedang berproses untuk melaksanakan pembangunan pastori dan juga pembangunan gedung gereja di Pos Jemaat Karangpucung Majenang. Tuhanlah yang tolong, semoga di tahun ini, tahun yang penuh rahmat ini, Tuhan memudahkan, melancarkan segala proses pembangunan baik pastori dan juga rumah ibadah di Pos Jemaat, semoga terjadi di dalam tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa di dalam bulan ini sampai pada April kami akan memasuki masa raya Paskah. Tuhanlah yang menolong panitia dan seluruh acara. Walaupun kami tahu kondisi masih pandemi, tapi biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik, membawa kami pada penghayatan yang benar akan makna Paskah itu, sehingga kami boleh bersuka cita karena kami mengetahui kami orang berdosa tetapi dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Tuhanlah yang pimpin para pemimpinnya dan juga memberkati segala kebijaksanaannya. Semoga kebijakan itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Kami membawa doa ini bersama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita menyanyikannya. Dikuduskan
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan. Nats persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sebesar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan kami mohon berkati persembahan ini Bapa untuk menjadi alat pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga Tuhan para majelis yang akan mengelola, biar dapat mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, biarlah Tuhan yang mencukupkan kehidupan mereka, sertai juga kesehatan mereka, dan biarlah Tuhan di hari-hari selanjutnya juga kami boleh mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita pergi ke tengah-tengah dunia untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Dan terimalah pengutusan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang pergilah di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita. Marilah, marilah, hai saudara.